sebelum masuk ke materi, jadi ada 3 poin yang akan saya bahas terkait dengan ketiga platform ini. Yang pertama, nanti saya akan review terkait dengan satu itu deposit. Depositnya seperti apa? Kemudian yang tidak kalah penting, penarikannya atau WD. Yang ketiga itu profitnya, ya. Oh ya, tambahin satu lagi, nilai investasi atau nilai OP-nya. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya, pejuang recehan dalam rangka ngepet digital, ngumpulin receh tanpa takut dihakimi masa. Oke, saksikan terus videonya sampai akhir. Cekidot. Kali ini saya ingin mereview 3 platform atau broker trading binary option yang lagi hits. Ada di antaranya Binomo, kemudian nanti ada Quotek, dan yang ketiga ada Oxtrade. Nah, masing-masing platform ini apa saja kelebihannya dan mana saja yang saya akan rekomendasikan. Baik, sebelum masuk ke materi, jadi ada 3 poin yang akan saya bahas terkait dengan ketiga platform ini. Yang pertama, nanti saya akan review terkait dengan satu itu deposit. Depositnya seperti apa? Kemudian yang tidak kalah penting, penarikannya atau WD. Yang ketiga itu profitnya, ya. Oh ya, tambahin satu lagi, nilai investasi atau nilai OP-nya. Oke, jadi 4 poin ini yang akan saya bahas dari ketiga platform trading binary option kali ini. Baik, yang pertama saya akan bahas dari yang paling hits duluan, yakni terkait dengan Binomo. Binomo ini masih menjadi primadona para trader untuk melakukan trading, ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan deposit. Depositnya seperti apa? Untuk minimal deposit dari Binomo itu 140.000 atau $10. Namun ada beberapa case kalau kita loginnya menggunakan tab atau PC itu nggak mau 140.000, dia maunya 280.000 atau setara $20. Tapi kalau loginnya menggunakan handphone itu minimal bisa 140.000. Ya, bisa dilihat contohnya di sini. Nanti ada keterangannya. Nah, di sini contohnya, karena saya menggunakan tab, itu muncul peringatan bahwa setoran minimum 250.000. Yang kedua, kalau di platform Quotex ini juga yang lagi hits juga, untuk deposit atau minimal store dana itu juga sama, minimal $10, ya. $10, tapi kelebihannya dari Quotex ini dia banyak pilihannya, tidak harus menggunakan uang depositnya. Teman-teman bisa trading menggunakan aset store dengan cryptocurrency. Contohnya teman-teman punya Bitcoin, teman-teman bisa deposit menggunakan Bitcoin atau menggunakan e-wallet, ya, menggunakan Roku. Tapi pilihan bank juga ada, gitu ya. Di sini kelebihannya dari Quotex banyak pilihan untuk melakukan deposit. Tapi minimal depositnya juga sama dengan Binomo. Kalau di sini ada minimal depositnya, ya, 200.000, ya. Bedanya kalau Binomo tadi sebenarnya dari websitenya itu menyebutkan minimal $10, tapi in case pada kejadian tertentu dia nggak mau $10, mintanya itu $20. Nah, yang ketiga di platform Oxtrade ini yang saya rasa paling merakyat. Kenapa paling merakyat? Jadi minimal depositnya itu bisa 10.000. Nah, ini ya teman-teman, sangat merakyat sekali. 10.000 teman-teman sudah bisa memulai trading. Kalau di Quotex tadi 200.000, di Binomo itu $10 atau $20. Nah, itu terkait dengan penyetoran dana atau deposit atau modal yang digunakan untuk memulai trading. Nah, yang kedua itu terkait dengan tarik dana. Sama halnya, tarik dana di Binomo itu sama dengan minimal store-nya. Jadi kalau teman-teman yang bisa store $10, itu penarikannya juga $10 atau 140.000. Sedangkan kalau di Quotex itu sama, minimal penarikannya adalah 200.000. Jadi deposit minimumnya 200.000, penarikannya juga 200.000. Sedangkan kalau di Oxtrade itu berbeda sendiri. Dia deposit awalnya itu 10.000, tapi penarikannya itu minimal 50.000. Nah, itu yang membedakan. Jadi lebih bisa ditarik, ya. Kalau pejuang-pejuang recehan yang penting untung cuan-cuan dikit tipis-tipis bisa langsung diamankan, cocok banget nih, karena minimal penarikannya 50.000 tuh. Nah, yang poin ketiga itu terkait dengan nilai investasinya atau nilai setiap melakukan open posisi. Nah, dari ketiga platform ini hanya satu yang sedikit berbeda dibanding dengan yang lainnya, yakni apa, gitu ya. Jadi kalau di Binomo itu minimal open posisi nilainya adalah 14.000. Dia nggak
nggak bisa dikurangi lagi, jadi minimal 14.000 sekali open posisi. Kemudian waktunya kalau di Binomo itu maksimal 1 jam gitu ya. Jadi di Binomo itu open posisinya nilai investasinya minimal 14.000 dengan waktu trading per open posisi itu maksimal 1 jam. Sedangkan kalau di Kotex itu sama, minimal investasinya 14.000, dan yang enaknya di sini kalau di Kotex itu bisa menggunakan persentase ya. Nah misalnya langsung 1% maka mengurangi 1% atau mengambil 1% dari si saldonya, tapi bisa juga dirubah dengan angka. Nah yang pasti kalau dalam rupiah dia mintanya 14.000, atau kalau dalam dolar itu $1. Nah di sini untuk waktu tradingnya itu agak berbeda dengan si si Binomo tadi, lebih lama pilihan waktunya di sini, lebih banyak gitu ya, bisa sampai 2 jam kalau nggak salah di sini, sampai 4 jam. Jadi di Quotex ini waktunya panjang sekali teman-teman, sekali open posisi itu sampai 4 jam baru selesai kontraknya. Nah sedangkan kalau di Oxtrade ini agak berbeda sendiri. Kenapa ya? Di Oxtrade itu minimal investasinya 10.000, tapi waktunya sangat terbatas, maksimal hanya 5 menit. Nah itu yang membedakan ya. Jadi dari sisi nominal yang paling kecil yang bisa kita manfaatkan itu ada di Oxtrade, tapi waktu yang paling panjang untuk melakukan trading dalam satu kali open posisi itu ada di Kotex ya. Sedangkan yang standar itu ada di Binomo. Nah yang poin keempat itu terkait dengan investasi profitnya gitu ya. Jadi kalau kita open posisi yang pasti kita harapkan adalah profitnya. Wah ini Binomo nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sering banget lola ya, jadi males trading di Binomo. Nah kita buka yang lain dulu. Jadi imbal hasil atau nilai profitnya dari masing-masing platform itu juga berbeda-beda teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat misalnya untuk market yang sama di sini Euro USD ya. Euro USD di Kotex itu nilai kembaliannya atau profitnya itu setiap open perdagangan sebesar 82%. Sedangkan kalau kita lihat di Oxtrade, sorry nih agak lemot, di Oxtrade kita bisa lihat dengan market yang sama di Euro USD itu nilai kembaliannya atau profitnya itu sebesar 92%. Nah bisa dibandingkan ya teman-teman, kalau di Kotek tadi cuman 82% ya, 82%, sedangkan di Oxtrade itu 92%. Coba di Binomo masih loading juga. Nah ini yang akhir-akhir ini sangat males trading di Binomo, seringkali nge-lag seperti ini teman-teman. Nah di Binomo sendiri itu kurang lebih agak sedikit di atas Kotek dan di bawah Oxtrade. Di Euro USD itu sekitar 84%. Jadi dari sisi profitabilitas itu Kotek yang paling rendah, tapi dia memiliki keunggulan dari sisi jangka waktu trading yang panjang tadi. Nah itu ya teman-teman sekalian. Nah di akhirnya kenapa saya putuskan untuk menekuni di Oxtrade ya itu tadi, karena dengan modal yang sama gitu ya, karena saya tipe trader yang short term gitu ya, nggak memerlukan waktu lama, maka saya pilih yang memiliki keuntungan yang paling tinggi, yakni 92% ini, dan juga marketnya itu banyak yang returnnya tinggi kalau di Oxtrade ini. Ini kalau teman-teman lihat ya, crypto IDX-nya 87%, Bitcoin-nya 80%, kemudian yang lainnya rata-rata tinggi gitu ya tingkat kembaliannya nih. AU CAD juga 92%, AU CPY 90%. Sedangkan di Kotex itu yang paling tinggi ada di USD CAD gitu ya. Di USD CAD nih 85%, Euro CPY-nya juga 82% gitu ya. Kalau dari sisi pengembalian atau profitnya itu yang paling tinggi ada di Oxtrade. Sedangkan di Binomo masih loading juga ya. Inilah makanya sudah malas menggunakan Binomo, karena loadingnya sangat lama sekali, jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung untuk nilai investasi yang ada di Binomo. Gak apa-apa, jadi kita fokus ke dua platform ini saja kalau gitu. Nah di Oxtrade ini juga banyak marketnya ya, tidak hanya forex tapi ada juga cryptocurrency dan juga indeks. Sedangkan di Kotex memang pilihannya juga banyak, ada forex atau mata uang, kemudian ada kripto. Nah Bitcoinnya di kripto masih 20%, sedangkan di sini tadi Bitcoinnya di Kotex di Oxtrade itu imbal hasilnya 80%, jadi sangat-sangat jauh sekali ya. Nah tapi kelebihannya dari si Kotex ini banyak fiturnya ya. Dari sisi sini misalnya indikatornya itu lengkap sekali, kemudian yang mungkin sangat membantu buat para pemula gitu ya, di sini dia menyediakan sinyal dari sistemnya sendiri. Misalnya sinyal trading, teman-teman bisa memanfaatkan sinyal trading, tapi jangan ditelan mentah-mentah, harus ditelaah lagi. Jadi misalnya ini ada sinyal AUD CAD durasi 15 menit
itu sinyalnya suruh sell gitu ya. Buat teman-teman ini ada pendukungnya. Kalau di Quotex kelebihannya itu ada sinyal trading. Jadi misalnya nih ada muncul lagi sinyal AU USD gitu ya, durasi 10 menit sinyalnya buy gitu ya. Jadi ada itunya, tapi nggak 100% juga, kadang ngikutin sinyal ini juga loss juga. Jadi masih dibutuhkan keterampilan kita juga untuk melakukan analisa. Itu salah satu juga kelebihan dari si Quotex gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman pilih yang mana terserah. Jadi ini review jujur dari saya tidak di endorse dari Oxtrade atau dari salah satu platform ini. Saya hanya menyampaikan dari pengamatan saya dan berdasarkan kebutuhan saya gitu ya. Saya sifatnya short term atau trading cepat, maka saya akan pilih ya yang imbal hasilnya paling tinggi karena modalnya juga sama, modal-modal recehan. Nah, itu dulu mungkin review dari saya. Jika bermanfaat jangan lupa dibagikan. Buat yang mau bergabung juga bisa melalui link di deskripsi di bawah, karena saya cuman punya link Oxtrade, saya bagikan Oxtrade saya. Sekali lagi saya tidak di endorse Oxtrade karena saya juga masih pemula recehan ya, rugi juga Oxtrade bayar saya gitu ya. Ini hanya review berdasarkan pengalaman sehari-hari saya menganalisa dari platform-platform ini, dan masih ada banyak platform lain yang mungkin bisa dibandingkan seperti IQ Option dan All In Trade. Di lain kesempatan nanti kita coba review lagi, bandingkan lagi apa masing-masing kelebihannya. Oke, tetap semangat buat para pejuang recehan. Mari kita lakukan ngepet digital yang aman, tidak khawatir dihakimi masa. Thank you, bye bye.